Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Oke, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sholat. Yang mana sholat ini adalah ibadah yang paling agung dalam agama Islam. Dengan hakikat sholat mana saya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasannya sholat adalah ibadah yang paling menggembirakan bagi orang-orang yang mencintai dan mendawamkan ibadah ini. Yang mana sholat ini sebagai pendekatan kita kepada Sang Khalik, sebagai rasa takut kita kepada Sang Khalik. Lalu mengapa Allah mewajibkan sholat ini? Dimana kita ketahui bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha mengetahui segala apapun di muka bumi ini. Yang mana beliau atau Allah mewajibkan dan melarang sesuatu itu dengan dasar kesayangan dan cintanya. Dengan ibadah sholat ini pun Allah mewajibkan sholat kepada seluruh umatnya, seluruh makhluknya, untuk kesayangan, untuk kasih sayang dan cintanya. Yang mana dengan diwajibkannya sholat ini kita bisa tinjau di Quran surat Al-Kautsar ayat 2, yang mana artinya kerjakanlah sholat, maka kerjakanlah sholat dan berkurbanlah karena Allah semata. Di sini menunjukkan bahwasannya kewajiban sholat ini sangatlah agung dan sangatlah diwajibkan kepada khususnya umat Islam ini, serta adanya ancaman untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Kita lihat dari Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, yang artinya maka celakalah bagi mereka yang sholat. Siapa yang sholat itu? Yaitu orang-orang yang sholat tetapi mereka lalai dalam sholatnya. Dalam ayat ini kita lihat orang yang lalai dalam sholat saja sudah Allah ancam, apalagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali. Karena sholat itu bertujuan untuk kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagai umat Muhammad SAW. Dan sholat ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi pembeda antara umat muslim dan umat atau orang-orang kafir. Adapun fungsi dari sholat ini pun bisa kita lihat dari secara umum. Fungsinya adalah sebagai kedekatan kita, mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, kepada Allah, serta menumbuhkan asas-asas dan unsur-unsur ketauhidan kita, serta menumbuhkan rasa takut kepada Allah, serta menghilangkan rasa ketakutan, kemiskinan, dan kelaparan, dan lain-lain. Adapun fungsi secara kesehatan sangatlah banyak, bisa kita tinjau. Menurut para ahli telah diteliti, di antaranya yaitu dengan sholat kita bisa itu menyembuhkan rematik, karena dalam sholat itu banyak gerakan-gerakan dalam yang menyebabkan rematik itu bisa sembuh. Yang kedua yaitu melancarkan atau memperbaiki fungsi jantung dan peredaran darah, karena di situ ada sujud, ada ruku, yang mana di dalam sujud dan ruku pun disunahkan kita untuk memperlama, karena itu bisa melancarkan darah dan jantung kita. Yang berikutnya yaitu sholat juga disebutkan olahraga terbaik oleh para ahli, itu karena banyaknya gerakan-gerakan sendi kecil sampai besar. Yang berikutnya yaitu dari air wudunya pun itu bisa menghindarkan kita dari kanker kulit, karena setiap hari kita pun wudu minimalnya 5 kali, dan itu bisa membersihkan kulit kita secara alami
di samping itu sebuah ibadah. Dan masih banyak lagi manfaat dan fungsi dari sholat ini. Oke, yang berikutnya yaitu akhlak yang bisa timbul atau muncul ketika kita ibadah sholat. Karena memang dalam beribadah itu pasti ada akhlak yang akan terbentuk. Jadi antaranya di dalam sholat ini akan membentuk kedisiplinan kita, yang mana disunahkan untuk atau diwajibkan bahkan untuk tepat waktu dalam sholat, untuk tertib dalam sholat, untuk khusyuk dalam sholat dan sebagainya. Maka di sini kedisiplinan akan terbentuk apabila kita beribadah sholat. Yang kedua yaitu melatih atau membentuk sifat atau akhlak kebersihan kita, karena sebelum sholat kita diwajibkan untuk bersuci dulu, untuk berwudu dulu. Akhlak yang berikutnya yaitu konsentrasi kita, yang mana kekhusyuan itu yang paling penting dalam sholat ini. Berikutnya yaitu sugesti atau ya sugesti kebaikan kita, yang mana dalam sholat ini semuanya hal kebaikan, semuanya tidak ada keburukan satupun. Maka di sini sugesti kebaikan kita terbentuk. Yang terakhir yaitu kebersamaan, yang mana dalam sholat pun kita diwajibkan bagi laki-laki untuk berjamaah dalam sholat. Itu pun untuk wanita disunahkan untuk wanita untuk berjamaah. Apabila tidak, maka diwajibkan di rumah. Tapi di sini dalam sholat membentuk akhlak kita dalam kebersamaan. Yang berikutnya, poin berikutnya yaitu hikmah dari ibadah sholat ini sendiri. Sangatlah besar hikmah dalam kehidupan umat muslim, baik secara individu ataupun secara masyarakat. Pelaksanaan sholat ini telah menunjukkan adanya rasa kepatuhan, adanya rasa ketundukan diri kita kepada Sang Khalik, serta menunjukkan adanya rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Serta dalam sholat ini kita menyampaikan pujian-pujian yang baik kepada Allah semata. Dan poin berikutnya yaitu makna spiritual yang terkandung dalam sholat, dalam ibadah sholat ini, yang mana ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari makna spiritual ini. Di antaranya adalah hakikat dari sujud. Yang kedua yaitu hakikat atau makna di balik sholat itu tersendiri. Terus hakikat dari salam dan hakikat dari ruku atau bangkit dari ruku. Di sini saya contohkan yaitu hakikat dari sujud. Yang mana hakikat dari sujud ini yaitu seseorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mustahil sudah menaikkan dua sujud terakhir, maka ia seperti merasa dalam puncak pendakian. Secara spiritual sujud juga bisa mencurahkan atau menyerahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Dan yang terakhir yaitu ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, yang mana sangatlah besar bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ancamannya dari Allah Ta'ala. Yang mana dalam sebuah hadis ataupun perkataan disebutkan ada 16 atau 15 siksaan, yang mana 6 siksaan tersebut didapatkan di dunia seperti kelaparan, kemiskinan, kesusahan dalam hidup dan sebagainya, serta 3 siksaan di alam kubur, yaitu disempitkan kuburannya, dinampakkan neraka, dan disiksa tentunya oleh para malaikat, serta 3 siksaan ketika menjumpai Allah di padang mahsyar kelak, yang mana ketika itu orang-orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat, mereka akan dikalungkan rantai dari neraka, serta Allah akan berpaling darinya, serta siksaan yang menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat
itu akan mendapatkan 1000 laknat dan murka dari Allah. Para malaikat melaknatnya dari langit 1 hingga ke 7. Maka sangatlah berat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai kaum muda, sebagai penerus Islam ini harus menjaga sholat yang pertama. Tidak perlu ke ibadah-ibadah yang berat seperti haji ataupun yang lainnya. Kita cukup dengan mendawakan atau bersungguh-sungguh semangat dalam sholat, itu sudah mencukupi bagi kita, bagi kaum muda yang akan meneruskan perjuangan dari Islam ini. Maka kita jagalah sholat 5 waktu ini. Maka jauh lebih baik kita menjaga sholat sunnah juga, karena sholat sunnah itu adalah salah satu sebab kita dicintai oleh Allah. Ya mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan ambillah yang baik dari saya, lihatlah perkataan saya, jangan lihat siapa yang berkata, karena dari perkataan saya ada dalam beribadah, terutama ibadah sholat ini. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.